Yogi. Siapa Yogi? Siapa lagi? Ada Swabiasa. Kenapa dia? Izin Bu. 2 orang aja? Ya. Silakan di absen. Nah, Ibu akan mengingatkan kalian sebelum kita pada materi minggu lalu. Kalian masih ingat nggak materi minggu lalu tentang pengertian tantra, yantra, dan mantra? Siapa masih ingat tentang pengertian tantra? Siapa? Ayo, ya silakan. Krisna. Tantra adalah kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Kekuatan suci dalam diri kita yang dibangkitkan dengan sesuai dengan ajaran agama. Ya. Ada lagi pendapat lain? Oke. Sama. Yang kedua, siapa yang masih ingat tentang yantra? Ya, silakan. Yantra merupakan sebuah simbol keagamaan yang diyakini memiliki kekuatan spiritual. Simbol-simbol yang diyakini memiliki kekuatan spiritual. Yang ketiga, siapa yang masih ingat tentang pengertian mantra? Ya, sama tadi. Jadi mantra merupakan media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci menjadi suci dan dari yang tidak benar menjadi benar. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman. Semoga masih ingat materi-materi yang sudah dijelaskan minggu lalu. Nah, untuk kalian lebih konsentrasi yang lainnya, tadi kita bermain game konsentrasi. Kalian harus menyebutkan warna dari tulisan, bukan menyebutkan tulisannya, tapi warna dari tulisan. Oke, ini apa? Kuning, hijau, merah. Tepuk tangan dulu. Ternyata kalian masih konsen ya. Nah, sekarang untuk kalian untuk mengingatkan kalian udah belajar apa belum kemarin malam? Ibu akan memberikan kalian game, ya, 1 game, beberapa orang dengan bentuk pola ini. Ibu oper ke 1 orang, siapa yang mendapatkan yang bilang stop akan menjawab pertanyaan. Oke? Oke, silakan dari kamu dulu. Oke, stop. Ya. Kamu silakan. Mau tantra, yantra, dan mantra. Tantra. Tantra dan apa? Nomor 400. Tantra 400. Ya. Silakan dibaca. Ya. Jika dilihat dari sifatnya, mantra dapat terbagi menjadi 3. Mantra yang diucapkan guna kemakmuran duniawi serta kesejahteraan anak cucu disebut dengan apa? Rajasika mantra. Kita cek jawabannya. Mantra ini adalah Rajasika mantra, adalah mantra-mantra yang kita ucapkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Ada sifat rajas dalam kita mengucapkan mantra. Ingin kekayaan, ingin kita biar sukses itu boleh, cuman agak rajas. Tapi kalau yang paling terbaik adalah mantra-mantra yang satwika. Boleh. Kembali ke soal. Mana? Oke. Ibu kembali akan memberikan permainan lagi beberapa orang. Silakan. Ya, silakan ambil. Desa. Silakan Desa. Yantra nomor 200. Yantra 200. Sudah buka? Sudah oke? Silakan dibaca. Tantra yang sering disebut sebagai Tantrisme adalah ajaran agama Hindu yang mengandung unsur mistik dan kekuatan gaib. Dalam proses pemujaan, para pemuja sakta tersebut menggunakan mantra dan yantra, tantra, yoga, dan puja serta melibatkan kekuatan alam semesta dan membangkitkan kekuatan kundalini. Praktek ajaran tantra dilakukan dengan Titik.
agar dapat mengkonsentrasikan baktinya kepada ide sang yang widiwasa, maka memerlukan simbol-simbol. Penggunaan simbol-simbol ini disebut yantra. Iya, ternyata pinter-pinter semua udah belajar ya. Oke. Karena kalian sudah belajar, tapi kalian sudah ingat materi kita minggu lalu. Kita lanjutkan anak-anak ibu dengan yantra dan mantra dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih bentuk-bentuk tantra? Apakah hanya membanten saja, konsentrasi saja, itu saja bentuk tantra? Kan tidak. Jadi bentuk-bentuk tantra itu pertama, dalam proses pembelajaran kita harus mengetahui ya, yang pertama menguraikan bentuk-bentuk ajaran tantra, yantra dan mantra dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mempresentasikan bentuk-bentuk ajaran tantra, yantra dan mantra, kemudian menghayati dan mengamalkan ajaran tantra, yantra dan mantra dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu mari kita lihat dulu video. Ada lihat? Nah, siapa yang bisa dari video tadi yang bisa berkomentar juga tentang gambar-gambar yang diberikan? Siapa yang bisa memberi komentar tentang bentuk-bentuk tantra, yantra dan mantra? Ya, silakan. Silakan. Ya, pelaksanaan juga tulisan dia. Merupakan bentuk dari pelaksanaan tantra dan mantra. Tulisan dia merupakan bentuk pelaksanaan daripada Dan mantra demikian. tantra dan mantra. Pada saat pelaksanaan tulisan itu terdapat pemusatan pikiran dan ada mantra-mantra yang diucapkan. Oke, tepuk tangan dulu. Kalian sudah bisa memberikan komentar tentang bentuk-bentuk daripada tantra dan mantra. Yaitu dari pelaksanaan tulisan merupakan salah satu bentuknya. Daripada ketika konsentrasi itu sudah merupakan bentuk daripada tantra dan pelaksanaan mantra-mantra itu bisa dia bentuk pelaksanaan. Oke, yang lainnya? Siapa yang bisa memberi komentar? Ayo silakan. Ya, Cynthia. Kalau dari video yang tadi ditonton, saya menemukan kalau ajaran tadi yang mantra itu memang bersifat mistik dan magis, tapi bukan berarti hal itu berkaitan dengan hal-hal negatif seperti ilmu hitam, santet dan lain sebagainya. Ini lebih ke positif. Oke, tepuk tangan. Orang berpikir ajaran tantra itu, tantra, yantra dan mantra itu bersifat magis, klinik, dukun, ya, hal-hal yang bersifat leakan itu misalnya di Bali. Memang seperti itu karena itu bentuk daripada lokal genius di Bali. Ya, penglihakan itu merupakan ajaran tantra. Ya, tantra kita yang hitam, tetapi kita saat ini belajar tantra yang putih, tantra yang baik, yang mencapai tujuan-tujuan daripada agama Hindu. Pembebasan kita, pelepasan kita dari berbagai macam penderitaan. Dengan kamu memuja Tuhan, dengan kamu melaksanakan pembangkitan kundalini, mengerti, meyakini segala sesuatu, akhirnya kita bisa mencapai pada pembebasan dan tujuan-tujuan agama. Satu lagi, siapa yang bisa memberikan komentar? Sudah cukup? Cukup mungkin ya? Oke, sekarang Ibu akan memberikan kalian masalah. Jadi kalian bentuk kelompok seperti biasa, berdiri dulu. Kalian bentuk kelompok. Bentuk bicara. Kalau itu bilang demo 4 orang, kalau itu bilang uangnya 5 orang, kalau bemo 3 orang, 4 orang dan 5. Mari kawan tidak berbicara, lompat sambil tepuk tangan. Dari mobil. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing.
wiwase, di mana manusia memiliki rasa kagum atas kemahakuasaannya. Nah, pelaksanaan tantra ini merupakan kombinasi dari yantra dan juga mantra. Nah, oleh karena itu, bentuk dari ajaran tantra yaitu yantra dan juga mantra yang sudah dilaksanakan oleh umat pengikutnya, di mana mereka melaksanakannya karena itu merupakan bentuk dari rasa kagum dan pemujaan kepada Tuhan ke atas kemahabesaran mereka, kemahabesaran Tuhan, maaf sebelumnya. Nah, namun dalam pelaksanaannya juga perlu disesuaikan sesuai dengan keadaan dan juga kemampuan pelaksananya atau yang melaksanakan ajaran tantra tersebut. Sekian kiranya yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Santi. Berikutnya kelompok yang maju untuk siapa yang mau? Saya. Ya silakan ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Karida Anjani Bayaswari dan sebelah kanan saya Saya Nabis Kalbina Satria Putri. dan sebelah kiri saya. Lalu sudah pada dijamin suara. Dan di sini kami akan menjelaskan bentuk-bentuk dari yantra. Nah, sebelumnya pengertian dari yantra sendiri umumnya berarti alat untuk melakukan suatu guna mencapai tujuan. Di dalam pemujaan, yantra adalah sarana tempat memusatkan pikiran atau bisa kita jabarkan sebagai simbol-simbolnya. Nah, dari pengertian tersebut kita jadi bisa tahu apa saja bentuk-bentuk dari yantra itu sendiri. Nah, menurut sumber yang saya baca, bentuk-bentuk dari yantra dapat dibagi menjadi dua, yakni bentuk ajaran yantra yang paling sederhana dan juga bentuk ajaran yantra dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bentuk ajaran yantra yang paling sederhana, di mana dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sebuah titik atau bindu atau yang bisa disebut sebagai segitiga terbalik. Yang kedua yaitu bentuk simetris dan non simetris. Yang ketiga yaitu sebuah lingkar. Dan yang keempat adalah mandala atau lingkaran atau yang disebut sebagai lambang alam semesta. Selanjutnya yaitu bentuk ajaran yantra dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Ada masternya? Nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, bentuk ajaran yantra dalam kehidupan. Yang pertama, Banten. Banten merupakan salah satu bentuk yantra yang memiliki nilai dalam kontariatnya. Banten merupakan simbol ekspresi manusia. Misalnya, Banten satu sebagai lambang menetralisir kekuatan negatif. Banten Pras sebagai lambang pemohonan untuk sukses dengan memanfaatkan tribun dan lain sebagainya. Yang kedua di kelas Baik, yang kedua ada kasus sastra. Yang pertama ada Bu Prista Yantra, adalah yantra yang biasanya dibuat secara timbul atau dipahat pada suatu bahan tertentu. Bu Prista Yantra biasanya hanya ditulis pada selembar kertas atau kain. Kemudian yang kedua ada Meru Prista Yantra, adalah yantra yang berbentuk seperti gunung atau piramid, di mana di bagian dasar penyampangnya dibuat lebar atau besar, semakin ke atas semakin mengecil. Misalnya bentuk Meru pada bangunan Belingging. Kemudian yang ketiga ada Meru Prastar Yantra, adalah bentuk yantra yang dipotong sesuai garis yantra tersebut atau dipotong bagian tertentu. Kemudian yang keempat ada Rumang Prista Yantra, adalah yantra di mana bagian dasarnya membentuk mandala segi 4 dan di atasnya dibentuk sebuah bentuk tertelungkup atau seperti pundak kura-kura. Kemudian yang terakhir Patala Yantra, adalah yantra yang di bagian atas bentuknya lebih besar daripada bentuk bagian bawahnya yang kecil. Bentuk ini kebalikan dari Meru Prista Yantra. Baik, mungkin sekiranya segitu saja bisa kami sampaikan tentang bentuk-bentuk dari yantra. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Santi. Tepuk tangan. Yantra itu sangat luas, apalagi di Bali banyak sekali contoh-contoh yantra. Banten merupakan contoh yantra. Kalau kita tahu Banten kita kan tidak hanya satu, tapi banyak. Tamas misalnya bentuknya
Kemudian ada lagi kotak, ada lagi segi. Itu semuanya memiliki simbol-simbol, ya, memiliki sebuah kekuatan. Kemudian ini juga di bawah pengula-pula. Ini adalah juga bentuk daripada yantra. Pengula-pula. Biasanya ini ditaruh di mana? Kalau ini ditaruh di padme sani. Jadi masing-masing yantra ini memiliki fungsi dan maknanya yang berbeda. Awalnya kalau telinga itu dijual, apa itu sudah metaksun itu? Belum. Tapi ketika sudah dipasangi yantra ini, berarti sudah diplaspas, sudah memiliki kekuatan, sudah memiliki kesucian. Ya, di agama Hindu seperti itu. Kemudian ada lagi pengulap-ulap. Nah, kalau yang ini ditaruh di rumah-rumah. Ya, ini pengulap-ulap ditaruh di rumah. Ya, dibangkitkan kekuatan. Jadi di agama Hindu itu semuanya adalah suci, metaksu, berbeda. Ya, karena kita sudah melaksanakan upacara melalui tantra, yantra, dan mantra. Melalui yantra lah kita bisa mencapai tujuan-tujuan agama. Kamu jatuh misalnya, gimana perasaannya kalau kamu nggak dilaksanakan upacara ngulapin? Jelek kan? Melalui banten pengulap, orang tuamu ke tempat kamu jatuh akhirnya diulapin dengan banten, dianggap kamu sudah kembali lagi atmamu menyatu kepada diri. Melalui sarana banten. Oke, Niki di rumah, kemudian yang Niki di pelinggih-pelinggih. Niki ulap-ulap. Ini bentuk yantra. Bentuk-bentuk yang di Bali yang dijelaskan. Kalau yang tadi itu secara universal, ya. Oke, tepuk tangan dulu. Mengenai bentuk-bentuk mantra. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Desa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Krisna dan teman saya Desa. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bentuk ajaran mantra. Adapun pengertian mantra yang kita ketahui adalah media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci dan tidak benar menjadi semakin suci dan semakin benar. Mantra juga berarti rumusan gaib yang melepaskan berbagai kesulitan atau untuk memenuhi keinginan duniawi, tergantung dari motif pengucapan mantra tersebut. Baik, selanjutnya bentuk mantra akan dijelaskan oleh Mas. Bentuk mantra di sini ada 2. Yang pertama yaitu aksara suci dan yang kedua adalah semua sabda dari Ida Sang Hyang Widi yang ada di dalam Weda. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Bentuk-bentuk daripada mantra, ya, semua sabda-sabda suci Weda itu adalah bentuk-bentuk mantra. Ya, anak-anak, sekarang kita sudah bisa, kalian sudah mampu mengetahui bentuk-bentuk ajaran. Ya, kuharapkan kalian bisa mengerti dan melaksanakan, meyakini dengan benar ajaran-ajaran agama Hindu. Nah, dijelaskan ini bentuk-bentuk, ya, ini bentuk-bentuk tantra, kombinasi antara yantra, mantra, yoga, upacara, dan pemujaan secara termasuk penglihatan. Kemudian bentuk ajaran yantra berbentuk titik, kemudian simetris, siwalingga, ini siwalingga ini, oke, kemudian mandala atau lingkaran. Semuanya itu memiliki kekuatan. Yantra-yantra itu memiliki kekuatan. Apalagi kalau pelinggih. Berani kamu duduk di atas pelinggih? Berarti kita menghormati simbol-simbol. Ya apa enggak? Sudah kita meyakini bahwa pelinggih itu memiliki kekuatan. Wah, ini dekat-dekatin ruang dulu misalnya, tenang. Sulami mana? Ini mana ya? Ya, Banten merupakan bentuk daripada yantra.
Bapak Ibu semuanya, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan yang tadi bentuk-bentuk ajaran tantra, yantra, dan mantra? Silakan. Ya, silakan. Semangat dulu temannya. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya kita mengucapkan tangan jalinan dari Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Terdapat 3 kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, Tantra merupakan konsep pemujaan kepada Sang Yang Widi Wasa, di mana secara umum dinyatakan bahwa yantra dan mantra adalah bentuk dari ajaran Tantra tersebut. Yang kedua, bentuk ajaran yantra yang paling sederhana adalah sebuah titik atau bindu atau segitiga terbalik dan bentuk simetris yang semuanya dipergunakan untuk melambangkan ide Sang Yang Widi Wasa. Untuk poin yang ketiga, bentuk abstrak dari mantra adalah sifat alami dari para dewa yang tidak dapat dipisahkan. Asal suci dan mantra merupakan kendaraan gaib bagi para dewa yang menghubungkan penyembah dengan yang dipuja. Jadi, pelaksanaan tantra, yantra dan mantra memiliki keterkaitan bahwa tantra akan dijabarkan melalui yantra dan mantra. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan doa santi. Om Santi 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 Om. Jadi begitu anak-anak ya, dengan kita belajar bentuk-bentuk ajaran tantra, yantra, dan mantra, kita memiliki keyakinan yang sangat tinggi bahwa apa yang sudah kita laksanakan ini dalam kehidupan sehari-hari kamu beragama adalah bermakna. Ya, kamu sudah melaksanakan ajaran tantra, ya, kamu memohon kepada Tuhan, baik kamu melaksanakan upacara, ya, agar kamu bisa mencapai sebuah kebebasan, kebahagiaan. Kemudian kamu juga melaksanakan ajaran tantra, yantra, dengan kamu melaksanakan noes misalnya, buat canang, itu sudah melaksanakan ajaran yantra, ya, dan mantra. Kamu puja Trisandil, itu sudah melaksanakan ajaran mantra. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk evaluasi. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing dulu. Silakan kalian laksanakan evaluasi dulu ya. Silakan dikumpul anak-anak, Bapak silakan bantu mengumpulkan. Sudah semua? Sudah. Ini pakai kata evaluasi. Kira-kira ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya? Oke. Ya, silakan. Kalau misalnya mendengarkan musik itu apa termasuk juga ada nara kan kita kadang lagi emosi terus pengen dengerin musik dan bisa bikin tenang. Apa itu termasuk aja? Iya. Iya. Termasuk ajaran tantra. Walaupun musiknya modern Modern, ya. Begini, ajaran tantra itu adalah itu kan sudah digunakan pengertiannya luas. Tidak hanya satu cara yang kamu pakai, tetapi sangat luas untuk membebaskan kamu dari segala macam penderitaan. Tetapi catatannya harus berdasarkan agama. Apakah mendengarkan musik itu bertentangan dengan agama? Tidak. Selama itu tidak bertentangan dengan agama, lakukan. Ternyata tantra itu luas ya, sangat luar biasa. Oke, tepuk tangan, semangat ya. Anak-anak senang nggak belajar hari ini? Senang sekali ya, kita punya ajaran tantra, yantra, dan mantra untuk kita laksanakan. Untuk minggu depan, kalian Ibu minta untuk berkelompoknya masih tetap yang tadi membuat